Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis arba'in ketiga, yaitu An-Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa iqamaz zakat wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan menurut Mustafa Al-Bugha dan Muhyiddin Nisqu dalam kitab Syarah Hadis Arba'in Imam An-Nawawi Al-Wafi, hadis arba'in kita tersebut merupakan hadis yang agung sekali, salah satu pilar Islam, pokok hukum, karena melalui hadis tersebut seluruh ajaran Islam, karena diketahui kalimat Islam dalam melalui hadis tersebut. Dan Rasulullah SAW mengibaratkan Islam sebagai sebuah bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kokoh. Pondasi yang maksud sebagai adalah yang pertama, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Saya diutus untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari riwayat lainnya, Nabi juga SAW bersabda, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan, dia akan masuk surga. Hadis surat Al-Baqarah sahih. Yang kedua, mendirikan sholat. Mendirikan sholat yang dimaksud ini adalah mendirikan sholat yang dijelaskan dalam kitab hadis arba'in adalah mendirikan pada waktunya, menunaikan dengan menyempurnakan syarat dan rukunnya, memperhatikan sunnah dan adabnya. Dengan demikian yang dikerjakan tersebut mencegah seorang dari perbuatan keji dan munkar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya dirikanlah sholat, artinya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Rasulullah SAW juga bersabda, salah satu sabda yang menyebut bahwa sholat merupakan tanda orang mukmin. Dan beliau bersabda lagi, pembeda antara seorang laki-laki dengan syirik dan kufur adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis yang diriwayatkan Wa'am bahwa sholat adalah tiang agama. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Zakat ini adalah jumlah dalamnya dari yang dimiliki orang yang memenuhi syarat wajib zakat dan disalurkan kepada fakir, miskin, dan penerima zakat lainnya. Zakat merupakan ibadah harta dan untuk mewujudkan keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan. Zakat juga bisa menjadi sarana dalam menyebarkan kasih sayang, solidaritas, dan saling menghormati antar sesama. Yang keempat itu ya, ada haji, menunaikan haji di Masjidil Haram di bulan-bulan yakni Syawal, Zulqa'dah, dan Dzulhijjah. Perintah haji disebutkan dalam Al-Quran Al-Hajj, yang artinya, wahai Ibrahim, suruhlah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Mereka berdatangan supaya menyelesaikan sebagai manfaat untuk menyebut nama Allah. Beberapa hari yang telah ditentukan, rezeki yang telah dianugerahkan kepadanya, mereka berupa binatang ternak, makanlah dari sebagian darinya, sebagian lainnya, dan orang-orang yang sengsara lagi fajar. Yang kelima, ada puasa. Ibadah ini diwajibkan 2 tahun hijrah melalui firman 2 tahun di hijrah
kedua hijrah melalui firman-Nya, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu serta pembedaan antara hak yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir dan di tempat tinggalnya bukan musafir dan pada bulan itu atau dalam perjalanan pada bulan itu berpuasalah. Terus lalu siapa yang sakit atau demam atau dalam perjalanan tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangnya dan menggunakan Allah atas dasar pilihan kamu. Hadis surat Al-Baqarah ayat 185. Puasa disebut sebagai ibadah untuk mensucikan jiwa, meninggikan roh dan menyehatkan badan. Amalan ini juga dapat menjadi salah satu pengampun dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.